sunat itu sampai 40 hari baru sembuh. Waduh, makan aja. Man and mic. Okay. Roll action. Yang pertama Buddha, tapi saya Buddha belum pernah ke wihara. Cuma Buddha gitu aja. Tapi kalau Kristen, saya aktif di gereja. Oke. Kemudian baru Islam ya? Baru Islam. Berarti Bapak lahir dengan agama Buddha ya? Agama Buddha. Oke. Ya. Kalau boleh tahu dulu nama Bapak Buddha siapa Pak? Saya kalau sekolah memang nama Indonesia nama Sari. Cuma kalau Sari. panggilan nama Cina Asyong. 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 A-S-I-O-N-G. Oke, Asyong ya? Asyong. Oke. Sorry Pak ininya. Ya oke. Asyong. Nah kemudian dari Buddha masuk ke Kristen. Kristen Katolik atau Protestan Pak? Protestan. Protestan. Oke, itu nama berubah lagi? Tidak? Enggak berubah. Tetap nama. Itu di KTP Asyong. Enggak, KTP memang dari dulu sudah nama Sarip saya. Oh, di KTP memang sudah Syarif. Kebetulan masih juga Buddha waktu Syarif saat ya. kemudian waktu jadi mualaf juga Syarif ya, tidak berubah ya. Ditanya sama Ustaz mana KTP. Saya tanya apa perlu ganti nama? Oh mak, ini enggak perlu ganti nama lagi, nama Syarif udah cocok. Makanya kasih nama Syarif terus. Oke. Pak Syarif, berarti keluarga Bapak semuanya Buddha. Kemudian Bapak masuk Kristen itu umur berapa, Pak? Tahun berapa? Oh, tahun 2007. Itu Bapak usia berapa? Sekarang 2020 usia 54 ya, hitung aja. Tapi nggak tahu berapa umurnya. Ya. Bapak kelahiran tahun berapa? Tanggal 20 bulan 7 65. 65, kemudian Bapak masuk Kristen tahun 2007. Nah, Iya. 2007. 2007. Sampai 10 tahun, 2017 udah enggak lagi. Oke, berarti 2007 masuk Kristen. Kemudian 2017 masuk Islam. Inilah yang tahun kemarin 2019 baru masuk Islam. Loh, 2017 ke 2019 bagaimana, Pak? Waktu 2007 tempat abang saya enggak ada pergi gereja lagi 1 tahun. Tapi masih Kristen berarti ya? Masih Kristen. 2019 baru masuk ke malam. Islam. Oke. Mungkin saya mau tahu, Pak, bisa Bapak ceritain kenapa Bapak bisa masuk Islam gitu? Apa ada yang mengajak atau seperti apa? Saya masuk Islam jujur aja. Saya pun nggak ada acara apa di desa atau cara paksaan. Saya dengan hati nurani sendiri saya masuk Islam. Alhamdulillah, ya. Oh. Jadi Bapak masuk Islam 2019 ya? Ya, berarti, tahun kemarin. Berarti udah masuk 2 tahun lah. 1 tahun berarti. Ya, 1 tahun lah. Sudah 2 kali puasa. Sudah 2 kali puasa, Pak. Hah? Okay. Ya, zaman ini. Berarti tahun. Bukan kayak Bang Toib ya? 3 kali puasa, bukan ya? Udah 2 kali ya? Mohon maaf Pak, waktu Bapak disyahadatkan itu sama ustaz-ustaz semua ya? Disyahadatkan berapa kali Bapak mengucap syahadat? Sekali? Ini yang lucunya kan waktu pertama kali mau diumumkan saya masuk Islam malamnya. Yang orang jualan tuh yang isinya bilang, "Pak, nanti malam jadi kan?" Tiba-tiba bangun pagi enggak ada suara saya, terkejut aku. Waduh, apa aku dikutuk enggak ada suara baru. Gimana nih Pak, nanti malam sudah diumumkan tuh. Aku udah buat apa puluk untuk kenduri. Mau gimana juga Bapak ngomong, "Di mana suara kamu?" Waduh, kacau pula nih Pak. Bisa kan coba? Wah, suara aku dapat lah. Mudah-mudahan hadir kan, jangan enggak hadir loh. Ini sudah diumumkan. Sebentar Pak, sebentar. Bapak malam diumumkan besok akan syahadat. Paginya syahadat. Malam harus tengah 8 lah habis syahadat. Habis solat maghrib ya. Habis solat maghrib diumumkan, Bapak besok mau syahadat di masjid di situ. Ya, di musala atau musala ya. Musala di Banda Aceh ya. Ya, Banda Aceh. Kemudian pagi-pagi Bapak bangun tidur, Bapak tiba-tiba enggak ada suara. Hilang suara. Terkejut aku. Iya, terus. Apa dikutuk sama Tuhan Kristen saya bilang. Tiba-tiba kok enggak ada suara kan. Sampai orang, "Pak, ini tadi malam Bapak udah masuk mau mualaf Bu, gimana suaranya?" Mak, ya juga ya. Orang aku tanya sama tetangga-tetangga, itu kapok ke. Dari Kristen sekarang kamu masuk Islam kan? Berarti Tuhan Yesus itu dia kutuk kamu enggak ada suara dia bilang. Sampai aku hati saya masih gugup juga. Ya juga ya, gitu kitanya. Oh, gitu. Tapi kemudian ada lagi ya suaranya ya. Alhamdulillah begitu
Sampai di masjid tu kan, waktu disuruh ucapkan tu memang suara agak kecil. Suara gede lagi. Kepala Ustaz bilang, suara gede, yang pedih ada suara. Ustaz, alhamdulillah bisa saya ucapkan tu. Ada suara. Ada suara ada ya. suara, cuma enggak tambah keras suaranya. Ya. Tiba-tiba agak mudah-mudahan ada suara sikit lah. Oh ya. Kami bilang, waduh gimana kalau bisa enggak ada suara, semua orang ketawa terbahak. Terus Pak, ada pertanyaan sedikit yang agak ini ya. Setelah Bapak masuk Islam, ada pengalaman-pengalaman unik nggak selama Bapak di Islam? Jadi awalnya Kristen, kemudian masuk ke Islam, ada pengalaman unik? Pengalaman ini memang kalau aku cara pribadi ya, Islam itu memang harus kuat ya. Kita jangan bisa terpengaruh oleh orang ketiga begini begitu, kita harus tetap Islam. Saya dah bilang sama siapapun biarpun yang saya jumpa, saya Islam. Kadang-kadang ada kawan bilang, Pak, Bapak jangan nanti udah Islam tiba-tiba banyak orang gitu, udah 3 tahun 2 tahun tiba-tiba disogok masalah wang. Ni Pak, ni wang ni sikit, kamu masuk Kristen. Saya bilang enggak. Alhamdulillah, saya dari awal saya masuk Islam, saya mati pun tetap Islam. Saya bilang gitu. Amin. InsyaAllah. Tanpa ada sogokan. Saya bilang. Berarti ikhlas dari hati ya Pak? Ikhlas ya. Alhamdulillah. Jadi begini Pak, banyak pertanyaan kawan-kawan, sahabat-sahabat ujung barat. Saya yakin itu pasti di komentar-komentar di bawah juga boleh bertanya. Biasanya orang yang masuk Islam mu'alaf itu ada prosesi disunat Pak. Nah Pak Sarif, mohon maaf, apa sebelumnya sudah disunat atau setelah masuk Islam baru disunat Pak? Dah masuk Islam kira-kira 2 minggu baru disunat. Lepas tu Ustaz Fadil kan, itu kan baru kenal Pak. Siapa? Ustaz Fadil ya? Itu seorang. Itu saya belum kan batu solat baru kenal sama dia. Oke, berarti salah seorang tokoh masyarakat di situ ya? Bapak yang kerja di yang depan suju ya, belakang suju ya, pelabot dia. Bapak baru masuk malak ya, saya dengar. Ni bapak kalau malak harus ada sunat pernah sunat. Terkejut aku, sunat Pak. Dah tua mau sunat. Dia main, harus sunat, enggak ada pengadu tua enggak tua. Kalau bapak enggak ada sunat, enggak ada sah Islam. Ya aku tanya, cara pernah, maaf Pak ya, sakit enggak? Ya, kalau umur gini memang kalau kita bilang enggak. Itu yang lucunya kan? Iya Pak. Sunat itu sampai 40 hari baru sembuh. Waduh, makan aja semua harus pantangan. Makan kalau kawan ni Pak udah ketawa gitu. Ini Rahmat ini lumayan saya ketawa. Sama saya kan masih tinggal di Pelabut tu. Kak kok lama kali? Kayak mana enggak lama? Kamu sunatnya udah umur tu. Otomatis kalau udah akalnya udah apa kan agak lama. Biasa orang 1 minggu ni kok sampai 40 hari. Full 40 aku hitung. Dari awal sunat 40 hari, enggak ada lebih enggak ada kurang. Sembuh. Sampai susah kali. Iya. 40 hari baru sembuh ya? Baru sembuh. Berarti itu pun harus jaga makan sayur-sayur aja. Ikan semua tulang enggak boleh, ayam enggak boleh makan. Saya bilang sama telur juga enggak boleh katanya ya. Saya dah bilang sama nyonya yang Pelabut, Kak, tiap hari makan sayur. Wah, bosan juga Pak. Nyonya Prabot itu Islam dia orang. Okay. Saya bilang, gimana Aceh? Aceh kan sunat itu memang harus banyak pantang, enggak banyak pantang. Itu jangan 40 hari 1 tahun enggak sembuh nanti. Mau kamu 1 tahun? Jangan. Tiap hari dia kasih makan sayur, saya udahlah. Mau ke mana lagi? Mak sampai pokoknya waktu gimana bilang tu kain sarung bolak-balik kan, karena kan kita buang air kan kena kan kain sarung amis ya. Pakai kain sarung gitu Pak ya. Iya. Waktu mau disunat ada takut Pak? Itu sama takut enggak? Dia dokter itu yang tunggu Fadi bawa di daerah Ketapang, dia dokter. Ada takut Pak? Waktu pertama itu dokter bilang gini, memang kalau sunat itu memang rasa sakit. Waktu dia mau sunat itu, coba Bapak sebelum sunat dia cerita sama saya tentang Bapak apa yang bisa ucap selama Islam. Alhamdulillah, coba Bapak baca. Jadi sebelum sunat Bapak harus baca itu ya, baca. Saya bilang, Dok, pelan-pelan ya, jangan enggak sakit. Saya jamin dia bilang, memang enggak ada rasa sakit. Dia enggak ada jarum kebannya
banyak. Bagus Kalau ya, jarum berarti. kebanya nggak banyak, wah sakit. Oh, gitu ya. Itu dia buat pun bagus sekali. Oh. Dia bilang aku buat supaya kamu punya bagus lah. Yang lain punya nggak bagus. Oh. Tapi kita kok bicarain masalah sunat nih ya? Ini kayak panjang Nggak apa-apa, durasinya ya. ini masalah sunat. Nggak apa-apa, Pak ya? Nggak apa-apa ya. Ini kan kita berbagi pengalaman. Karena saya dulu kalau saya disunat itu waktu SD, Pak. Mungkin Firman, EN, Rahmat juga SD ya? SD. Atau mungkin ada yang SMA atau kuliah? Ya? Ini dia bilang kok sudah umur. Oh ya, makan Pak, makan. Sudah makan, umur silakan. tua kok baru sunat ya. Memang harus sunat. Kalau nggak harus sunat nggak ada sah kamu Islam. Oh iya memang benar Pak. Karena sunat itu bagian dari pembersihan Jadi diri. dokter itu bilang, Bapak kalau nggak sunat, kalau nanti Bapak kalau mana tahu punya jodoh, tu nanti isi perempuannya banyak tanya, Bapak Islam ada sunat? Nggak sunat dia nggak mau. Kalau sunat mudah-mudahan. Bapak udah ada pasangan, udah ada istri? Belum Sekarang? Pak, belum. Belum. Ya. Cuman Pernah menikah? waktu sebelum masuk Islam, waktu Buddha pernah aku pacaran ya. Wih. Pernah pacaran. Cuma aku jujur aja, aku orangnya kalau ada uang, saya sayang sama perempuan. Cuma saya lihat perempuan itu kalau dia baik, aku tetap sayang. Iya. Nah. Itu pacarannya dengan agama Buddha juga ya? Ada agama Buddha. Itu lain Tapi belum bangsa menikah, pula. Pak, ya? Belum menikah ya? Belum. Itu lain bangsa. Orang Jawa satu, orang Cina satu, orang India satu. Cuma yang pernah aku, Bentar. Orang Cina satu, orang Jawa satu, Jawa satu, orang India juga guru Bapak saya. sekali pacaran 3 orang? 3 orang. Sekali jalan? Enggak. Oh, ganti-gantian. Sudah putus lah. Yang pertama sama orang Cina udah putus. Itu pun enggak lama, 2 bulan. Itu kapan Pak? SD, SMP, SMA? Itu masih kelampai SD. Itu masih umur 15 tahun. Sebentar Pak. Ketawanya besar kali. Kelas 4 SD Pak, sudah pacaran. Udah pacaran. Kenapa Bapak bisa bilang itu pacaran? Kan kelas 4 SD kita masih bisa biasa tuh kawan-kawan dekat. Memang kawan satu, cuman perempuan ini dia suka karena aku orangnya sopan. Oh gitu ya. Dia pun baik, dia nggak suka kalau biasa kalau laki-laki kan bandel. Pas saya ngomong mau pegang tangan saya nggak, saya sopan kali sama, makanya dia suka sama saya. Luar biasa. Kadang-kadang saya nggak ada abang, aku malu. Yuk bang, yuk panggil aku abang. Bang yuk kita makan bakso. Malu kan? Duit nggak ada, saya jujur aja. Dia aku bilang, Dik, ni abang nggak? Jangan takut, aku ada uang. Waduh, saya pikir baik juga nih perempuan ni ya. Biasanya kalau kita ajak perempuan kan laki yang kuat duit, ni dia yang kuat duit. Karena dia sayang sama saya kan. Saya orangnya jujur. SD itu Pak ya? Itu masih SD. Saya SD perasaan tuh Pak masih main kelereng. Itu masih main umur karet. Bapak luar biasa ya. 15 tahun loh. Oh iya. 15 tahun SD Pak? 13 tahun lah kalau nggak salah. Itu 13 tahun sudah bukan pacaran, maksudnya berkawan gitulah, yang dia dekat, pacaran ya. Oh ya. Luar biasa Pak Zarif. Bah, kira jalan Gimana? 2 bulan, Iya. perempuan ini jatuh sakit. Mm-mm. Jatuh sakit, orang tua bawa ke Singapura. Wow. Dari Singapura, aku nggak masuk sekolah ya. Aku tanya sama kawan, dia udah bawa sama orang tuanya ke Singapura. Apa nggak baik lagi? Dia kawan tanya kenapa? Ketahuan ya, suka ya. Jangan ngomong gitu tuh. Kuliah dia nggak balik-balik, udahlah, tuh udah putus. Lalu ganti lagi sama orang Jawa, pembantu tetangga juga. Dan saya pun sopan santun sama dia. Cuma aku ada sogok bukan hubungan badan sama cakap. Kan ada begitu gajian kan. Karena aku lagi kerja, lagi sekolah. Saya ada bantu orang kerja juga. Apa aja saya bisa bantu orang kerja kan. Dapat abang ciri aku namanya si Ani. Ni, so kita makan bakso dulu. Ni marah nyonya nanti lagi kerja. Gak apa-apa, nyonya gampang dulu. Nyonya pun baik sama saya. Aku bilang, Ki, aku bawa Ani jalan-jalan. Ki bawa baik, pulang pun lebih baik. Oh beres, saya bawa dia. Oke, Jalan pun agak lama sebentar. sedikit. Saya kok udah nggak nyambung ya ceritanya sampai mana nih? Oke, kita putusin aja cerita itu tadi Pak. Ya. Tapi saya juga bingung dari sunat ke pacaran kita bicara ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Selanjutnya itu Pak, selama Bapak di Islam, apakah ini Bapak selalu pakai peci ya? Ya. Ya, jadi ada nggak yang bertanya-tanya karena mohon maaf Bapak dari keturunan Chinese
Ada nggak yang bertanya-tanya kapan masuk Islam dan lain sebagainya gitu? Cuman saya kemarin saya kan pergi Penayung kan khusus warga Cina semua. Oke, Penayung itu adalah lokasi yang tempat yang mayoritas adalah orang-orang Chinese ya. Oke. Memang orang Cina banyak masuk Islam, tapi orang Cina nggak ada sombong pakai peci. Cuman saya aja sombong pakai peci kan. Oke, pakai peci kenapa sombong, Pak? Nah, ada satu bapak tu kan. Kamu kok sombong kali. Orang Cina lain nggak pakai peci. Ya aku takutnya sombongnya apa? Dah. Cuma aku nggak ancam dia, cuman kamu jangan ngomong lagi ya. Kamu kalau ngomong lagi, aku panggil satu orang tangkap kamu ya. Kalau Islam itu jangan coba-coba dijelekkan. Saya pakai peci apa sombong? Gitu dia bilang. Iya. Tentu jumpa orang Sujuja lagi waktu pertama masuk malam 1 minggu, saya nggak pakai peci. Dipanggil, Pak, Bapak kok datang ke Penayung kok malu pakai peci? Alasannya apa? Oh ya, saya bilang saya bukan terburu-buru lupa. Bapak besok pakai peci ya, jangan takut. Kalau Bapak takut, itu berarti Bapak itu Islamnya hanya main-main aja. Di situ pakai peci, nampak orang Islam. Tapi di Penayung udah bukan Islam lagi, pakai ya. Begitu 1 minggu nampak saya pakai, dia cap jempol. Itu baru saya salut. Jangan takut. Ya. Berarti sejak saat itu Bapak nggak pernah lepas lagi itu peci ya? Saya pernah tetap pakai. Alhamdulillah. Saat Bapak menjadi mu'alaf, kan pasti Bapak diajarin mengaji, diajarin sholat ya. Ada nggak Pak kira-kira pengalaman Bapak mengenai sholat itu sendiri yang unik atau yang mengingatkan Bapak gitu? Ini saya ada tanya juga sama Ustaz, Pak. Pak, ini aku kan baru mualaf, gimana cara sholat apa? Biarpun kamu banyak juga yang sudah Islam pun nggak pernah sholat, suruh ngaji pun nggak pandai. Bapak kan baru, kapan ada orang sholat, Bapak ikut gimana cara sholat ikut. Itu aja, itu syaratnya. Jadi diajarin ya Pak ya? Diajari, pokoknya waktu sholat kan imamnya kan di depan, kamu di belakang. Gimana imamnya kamu ikut. Pak, nggak mungkin Bapak di depan imam. Ya, dia bilang ikut aja. Bagaimana caranya orang sholat kamu ikut ya. Ambil wudu nanti kalau nggak pandai kamu dia orang ambil wudu gimana caranya sekali 2 kali 3 kali 4 kali pasti bisa. Saya bilang ya. Oke. Ini kan bulan Ramadan ya Pak. Dan Bapak sudah melewati 1 kali Ramadan ke belakang ya. Ada nggak pengalaman unik Bapak saat di bulan Ramadan ini? Pengalaman Bapak ya mungkin puasanya atau salat tarawihnya atau apa-apa lain mungkin Pak. Ada mungkin Pak pengalaman? Saya kan tahun kemarin masuk mualaf. Jadi jumpa Ustaz bilang Islam harus puasa ya. Ya. Harus puasa harus sholat. Kalau Islam nggak ada puasa itu bukan Islam. Dia aku tanya, aku kan kurang ngerti karena sebelum agama Buddha sama Kristen ada puasa cuma saya nggak pernah ikut. Oh gitu. Pada itu ada puasa cuma saya nggak pernah ikut. Ini kok ada puasa aku tanya puasanya gimana Pak caranya? Tanya dia bilang boleh tanya aku nggak tahu. Dia gimana caranya? Caranya gini, dari pagi makan sahur jam 5. Jam 5 udah puasa, jam 4 jam 3 setengah 4 udah makan sahur harus sarapan. Iya. Sampai jam 5 udah bunyi sampai maghrib baru buka. Aku terkejut pertama tu. Puasa nggak? Dia apa? Boleh makan? Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh. Pokoknya semua nggak boleh. Oh gitu Pak. Bisa tahan kira-kira. Ya aku coba dulu namanya aku belum pernah. Tahun kemarin aku puasa tu memang banyak bolong ya. Karena ikut orang-orang itu nggak orang tidak tentu ya. Terus puasa yang lalu juga lagi disunat ya Pak ya? Jadi alhamdulillah 2020 ni saya bisa kerja di rumah sekolah ni full. Saya tidak pernah bolong. Oke. Alhamdulillah. Kalau tarawihnya Pak ada pengalaman? Ya. Nah, tarawih kan saya jarang ikut tarawih. Kemarin tu ada pernah sekali kata aku sampai berapa kali rakaat sampai 6 kali rakaat tanya sama orang samping. Pak, dah belum masih ada 3 kali lagi Masih ada 3 kali lagi terkejut aku. Bapak itu solat Isya sama maghrib lain 2 kali 3 kali ini bisa 6 kali 7 kali 8 kali. Waduh, ini udah 4 kali masih ada lagi. Ini Bapak mau kemana? Dipikir aku mau pergi. Jangan kalau mau solat tu harus full, dia nggak boleh tengah-tengah.
Aku udah Pak, belum lagi, masih ada 3 lagi, ha? Masih ada 3 lagi, ha? Dia aku kaget rasanya. Kemudian saat puasa, apa Bapak pernah puasa nggak terbangun sahur? Saya selama Atau Bapak kadang waktu mau buka puasa kecepatan atau makan telat? Mungkin. ya saya kalau tahun ini bulan puasa pernah saya tidak makan sahur, tapi aku jalankan puasa terus. Alhamdulillah. Ada 2 kali. Wah, luar biasa. Karena sampai ketiduran sampai jam 7 umat. Jadi waktu aku bangun kan mau minum kopi, teringat puasa. Dia saya nggak minum terus. Oke. Malamnya Bapak ada niat puasa? Ini malamnya saya udah niat puasa. Ya? Cuman nggak terbangun makan sahur, tapi saya jalankan terus. Oh ya, Saya nggak ada alasan umat. Ini nggak ada sahur. Saya nggak gitu pikiran. Saya tetap jalankan. Oke, insya Allah pahala Bapak makin besar. Ya. Ya. Nah, keluarga Bapak bagaimana dan orang-orang Sudah, sekitar Bapak tentang semua Bapak udah tahu. mualaf? Nggak ada Mereka masalah. mendukung? Ya, sudah tahu semua. Alhamdulillah. Sudah. Abang-abang besar pun dia marah. Abang besar memang urusan dia mau Islam mau apa. Okay. Yang mengajarin Bapak selama ini agama Islam siapa, Pak? Ya Pak Fadil kan ada ajari ngaji ya. Ustaz Fadil. Ini karena ni wabah virus corona kan, rumah dia kan nggak ada anak-anak sekolah kan, nggak ada apa pergi ngaji lagi kan untuk sementara. Ustaz Fadil ya. Karena kalau dia datang di kantor dia mau ajari saya juga ya. Oke, jadi Bapak sekarang bekerja di SMP Nurul Quran, rumah sekolah. Sekolah SMP Nurul Quran. Sebagai apa, Pak? Guru. Saya Ya. sebagai satpam jaga anak-anak sekolah lah. Oh, sebagai security-nya, Pak ya. Jaga ya, bukan jaga gimana, melihat aja gitu ya. Tugas pagi-pagi harus bangun sapu. Itu aja tugasnya. Oke, Bapak senang dengan pekerjaan sekarang? Ya, senang saya. Ya. Dulu Bapak kerjanya apa sebelum Itu di perabot, bantu-bantu jadi kenek. Perabot berarti membuat perabotan. Saya bukan tukang. Mana udah siap. Nanti ada lem sisa kasih bersih, itu aja tugas. Oh, gitu tugas saya pun tetap bagian jaga gudang sama sapu-sapu juga, buang sampah. Oh, sebelum di situ, Pak? Sebelum di perabot? Itu saya kerja sendiri. Apa Tempel di kaki Bama di samping metodis. Tambal ban. Tambal ban. Tambal ban, Pak ya. Tapi nggak ada maju, udah hampir 3 tahun begini, udahlah sangat kerja lagi. Kompresornya rusak, jual. Kompresor. Oke. Bapak dulu sekolah sampai jenjang apa, Pak? Kelas 4 aja SD. SD kelas 4. Berarti nggak lanjut. Tapi alhamdulillah saya nggak buta huruf, saya bisa tulis, itu yang penting. Itu yang bagus ya, Pak ya. Banyak orang kalau kurang sekolah sampai SD, abang saya nomor 2, kelas 3 tapi dia buta huruf, dia nggak bisa tulis. Aku kelas 4 tapi saya bisa tulis, bisa baca, itu yang harus bersyukur. Alhamdulillah, itu yang bagus. Iya, gimana, Pak? Tulisannya bagus. Oh ya, tulisan Pak Sarif bagus. Wah, berarti kata mereka tulisan Bapak bagus ya. Luar biasa. Mungkin bisa kita contohin tulisannya, boleh, Pak? Boleh. Ada ini papan ini kita? Boleh. Wes, ini papan ini ya, papan informasi ya. Ini papan informasi dari apa sih? Direct manager ya, sutradaranya ya, stake manajernya kita. Pak, boleh ditulis sesuatu, Pak? Tulisnya apa? Tulisan apa? Kami mau lihat tulisan Bapak. Boleh? Ya maksudnya mau tulis apa gitu maksudnya? Tulis aja, Pak. Salam untuk ujung barat. Oh. Oke, salam untuk ujung barat gitu aja ya. Gitu aja. Gitu aja, Pak. Wah. Jadi luar biasa ini Pak Sarif ini ya. Kelas 4 SD tetapi tulisan sangat bagus. Saya dulu waktu sekolah, Ya. guru suruh gambar apa aja kan, saya dapat nomor 2. Nah aku tulisnya film India, judul film India. Oh, Bapak suka film India? Film apa Pak yang paling suka? Salam apa ujung barat dah. Iya dong. Channel kita, Pak. Iya, nggak apa-apa. Satu lagi tulisannya biasa aja, Pak ya.
Di huruf peta ya. Oke, jangan huruf peta. Coba satu lagi tulisan biasa, Pak. Salam ujung barat juga. Salam ujung barat. Oke. Wow, ini luar biasa ya. Ups. Nah, tulisannya. Salam ujung barat. Kelihatan nggak ya? Mana? Kelihatan ya? Jadi ada dua versi nih, atas dan bawah. Iya, ini kelas 4 SD, tulisan luar biasa. Mungkin Firman Marahman aja kadang nggak sebagus ini tulisannya. Ya. Ini boleh kita coba nih kadang. Ibu Faedah aja bisa cat tempel. Pasal dia kelas 4. Betul bu, kelas 4. Tak apa berhubung. Kok luar biasa tulisannya. Bu Faedah itu guru ya? Guru di... Anak SMP aja nggak gitu bagus tulisannya. Oke, kita lanjut Pak. Ya. Tulisannya sudah. Apa spidolnya ya? Oke. Pak sambil minum Pak, santai aja. Oke. Nah, terus selama Bapak di Islam, kira-kira selama Bapak di Islam pakai peci jalan-jalan, ada nggak orang-orang yang bertanya gitu? Saya sangat bersyukur. Kemana saya pergi, semua orang menghargai saya, hormati saya. Nggak ada pandang bulu, oh ini Cina enggak. Pak, Assalamualaikum ya. Oh ya, alhamdulillah Pak ya. Jadi memang kan di Aceh ini adalah mayoritasnya Islam ya Pak. Jadi saat Bapak sekarang sudah menjadi bagian dari mayoritas, berarti ya pasti perasaan Bapak juga berbeda ya, dengan yang sebelumnya gitu. Nah, kemudian tadi Bapak usianya berapa Pak? Umur Bapak tadi berapa? Apa? Umur Bapak tadi berapa? Usia Bapak? Umur sekarang? Ya. Pas 54. 54 ya. Tahun 2020. Hitung dia 65. Oke. Sudah lanjut Bapak usia. kesehatannya seperti apa, Pak? Sepertinya Bapak wajahnya agak pucat, apa memang sedang sakit atau memang seperti apa, Pak? Kesehatannya. Memang aku dulu ada sempat penyakit kayak pening-pening. Waktu pening itu rasanya tuh kepala itu mau ditarik itu. Aku ada kurang darah, aku bangun kadang agak oyong. Oke. Darah tinggi atau darah rendah itu? Darah rendah lah, kurang darah. Rendah ya. Maka sama Tunggu Fadil kadang solat di SBU itu kan kedinginan. Nampak di pasal dia bukan dingin, pasal dia kurang darah. Orang kurang darah memang kau asli kuat nggak sanggup. Oke. Bapak sekarang KTP alamatnya di dan beragama Islam ya? Di tempat Tunggu Fadil di agama Islam sekarang sudah ada KTP baru. KTP baru ya Pak ya? Oke, berarti seperti BPJS semuanya itu sudah semua sudah beres ya. Sudah beres ya Pak ya? Alhamdulillah. Semasa corona ini gimana perasaan Bapak? Ada merasa takut atau ya saya tenang-tenang aja karena memang saya yakin itu semua dari Allah. Memang kita kalau masalah penyakit itu semua manusia pasti ada kecewa, ada rasa nggak tenang lah penyakit itu kan. Tapi saya alhamdulillah saya cuekin aja. Yang penting kita apapun yang terjadi dalam dunia ini kita serahkan sama Allah aja. Subhanallah, luar biasa ya. Kita puasa penuh, apapun orang kita yang penting tetap kita jalankan aja. Biarpun virus ini mau kalau memang sudah mau kena apa daya, apa kita mau bilang lagi. Kita berdoakan Allah jangan supaya penyakit itu jatuh di tangan kita gitu aja. Tapi kita juga harus hati-hati ya Pak ya, harus menjaga juga, pakai masker. Tadi kita kan nggak salaman karena mencoba social distancing ya. Kita juga nggak salaman tadi, kita juga mencegah Tapi juga selama jarak kita juga 1 meter ini ya, lebih kurang. Selama ini gimana Pak? Selama ini kuliah ini kan wabah penyakit virus kan sangat kaget semua, banyak yang meninggal kan. Tapi kuliah Banda Aceh orang jualan sambil tambah banyak lagi. Itu yang aku salut. Itu betul-betul salut kali. Kalau memang dia takut kan orang jualan kan sebagainya sikit ni
Berserak orang jualan. Oh iya, Itu mungkin, yang aku cap jempol. oke, itu mungkin faktor lain lagi Pak ya. Ya. Faktor bagaimana Mungkin dalam keadaan ekonomi ya. ekonominya. Kalau memang tidak berjualan ya mau makan apa Mungkin mana ya kan? keluarga. Ya. Mungkin itu lebih kapasitasnya itu dan kapabilitasnya. Sambil jualan beda- sebenarnya harus berbeda ya. sambil hati-hati juga, sambil jaga Benar, juga. harus ya. Pak. Karena saya kemarin ke salah satu pasar di Banda Aceh yang pusat sentral juga. Rata-rata mereka juga berjualan tetapi memakai masker juga gitu. Jadi yang beli juga memakai masker. Jadi walaupun banyak yang berjualan tapi saya lihat ada social distancing dan langkah-langkah pencegahan lainnya itu ada gitu. Bahkan sampai orang Aceh bilang nyak-nyak ya. Nyak-nyak itu yang jualan kaki lima itu juga ada memakai masker dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan semua ini cepat berlalu. Pak Sarif asalnya memang asli Aceh atau dari Sumatera Utara atau dari mana, Pak? Atau dari Cina langsung? Ya, saya dari orang tua memang asal dari Banda Aceh. Banda Aceh ya, Pak. Orang tua masih hidup, Pak, sampai sekarang? Dua-dua nggak ada lagi. Oh, sudah. Ayah tahun 82, mama 2008. Oh, ya. Jadi sekarang Bapak berapa berkeluarga? Keluarga saya tu dari abang ada 7. Ada 7. Cuma 4, 3 udah meninggal, tinggal kami 4 lagi. Oke. Di Banda Aceh juga, Pak? Banda Aceh semua. Yang satu Lok Semawe, satu di Jakarta. Di Banda Aceh tinggal 3 lagi, dia 5 lagi kami. Gimana, Pak? Tadi 4. Kemudian kok 7 tinggal kami. 7. 7. Sudah meninggal 3, tinggal 5. 7 meninggal 3, tinggal 4 dong, Pak. 5. 7 kurang 3, 4, Pak. 8. Ya, salah 8. Oh, 8. Ya. 8 Meninggal 3. meninggal 3, Tinggal 5. tinggal 5. Ya, ya. Yang 5 ini Lok Semawe 1, Lok Jakarta Semawe 1. Jakarta 1, Banda sini. Aceh 3. Ah, Saat Pak Sarif mengucap syahadat itu, Pak Sarif kan sebagaikan anak bayi baru lahir yang segala dosa-dosanya terhapus. Tapi juga Pak Sarif jangan mengulang lagi dosa-dosa yang lalu, ya kan. Oke. Jadi sebelumnya saya mau nanya nih Pak Sarif ya. Selama belum di Islam, Pak Sarif pernah melakukan tindak kriminal? maksudnya? Misalnya mencuri, merampok gitu, pernah enggak Aku jujur, aku dulu waktu muda kalau main buntut suka toge, tahu toge itu nomor-nomor. Judi, ya? Dulu itu suka kali, itu nomor 1. Nah, sekarang jangan lagi. Nah, enggak lagi. Tuh, ya, jangan lagi. Saya judi cuma main perempuan, minum enggak. Cuma aku jujur, aku rokok memang saya enggak bisa buang, itu aja. Aku rokok aja. Sampai sekarang masih merokok juga, Pak? Rokok. Saya Tapi tadi judi. Bapak bilang Bapak sedang sakit-sakitan. Enggak sakit, bukan sakit apa. Saya kalau satu hari enggak merokok rasanya kepala udah kebal, begitu merokok hilang. Heran aku. Kira rokok itu obat. Ini pribadi saya ya. Oke. Tapi itu juga harus Pak Sarif mencoba menghilangkan kebiasaan itu, karena merokok itu juga nggak baik gitu kan. Juga sebagian ulama ada yang berpendapat itu makruh dan ada pendapat yang itu Saya 8. sebentar, ada yang berpendapat itu makruh, ada yang berpendapat itu haram gitu Ya. kan. Jadi kalau bisa itu dihilangkan lah sebentar. Saya 8 saudara laki. Yang perokok 3. Yang kemarin kena tsunami udah meninggal. 1. Saya sama abang kembar, yang lain semua dia merokok. 5 enggak merokok, 3 merokok. Iya, iya. Saya kembar, Pak. Apa? Saya kembar. Pak Sarif kembar? Kembar. Ada satu lagi Oh. tinggal di sini, Panteri. Cuma dia, Jadi Pak Sarif kembar, Pak Sarif adik atau abang? saya adik, dia abang. Oh, adik. Tapi dia senang, dia anak 2 perempuan. Oh, sudah menikah ya? Yang anak besar udah menikah, udah punya anak. Dua dari kakek dia, abang saya. Tapi saya sama dia tetap aku juga. Enggak ada Jadi yang masalah. belum menikah di keluarga hanya Pak Sarif ya? Nah, Islam. Oke. Semoga Pak Sarif ketemu jodoh di dalam ini ya. Mereka cepat kali diaminkan, Pak. Mereka juga kayaknya belum ada jodoh. Belum ijab kabul ya. Jodohnya sedang menanti ya. Ya gitu ya. Tuh, abang saya sama saya mirip sedikit aja, cuma lebih tinggi dia. Lebih tinggi porsinya Dia ya. kerja tanpa ban di kaki 5 Oke. di Jalan Panglima Polen. Oke. Mau tahu besok-besok pasti kan pernah jumpa. Ini Pak Sarif kau jalan lagi Pak tempat ban kok hitam kalinya. Kan belum pernah jumpa ya. Iya, iya, belum pernah gitu. Namanya apa dia? Apa? Benar. Tapi dia sekolah tinggi, dapat ijazah dia, saya enggak. Iya. Nah,
Pak Syarif, ada lagi yang mau Pak Syarif ceritain yang unik-unik selama kejadian selama Pak Syarif masuk Islam? Tapi saya sangat bersyukur lah. Selama Islam tu hidayah dari Allah tu cukup banyak. Kemana saya pergi enggak ada satupun orang menjelekkan Cina cuma menghargai saya. Boleh pegang apa yang saya ngomong saya bilang. Oke, ya. Alhamdulillah. Saya masuk Islam dari awal, meninggal pun tetap Islam saya bilang. Amin dia bilang. Amin. Nah, mudah-mudahan Pak Syarif tetap Islam sampai akhir hayat, dan juga tetap dijaga segala tingkah laku, sikap, tindakan, dan semoga Pak Syarif juga nanti akan mendapatkan surga Allah di hari akhirat. Pak Syarif yakin saja apa yang Pak Syarif hari ini diajarkan oleh ustaz-ustaz itu adalah apa ya? Yang diajarkan, saya ini blank nih karena Pak Syarif tadi. Saya dari teringat sesuatu soalnya. Apa yang diajarkan oleh ustaz-ustaz itu adalah itulah ajaran agama Islam. Karena Pak Syarif hari ini tidak tahu apa-apa mengenai Islam, ikutin aja apa kata-kata ustaz itu. Ya, gitu pasti. Apa tadi Firman? Masalah zakat ya? Oke. Oh ya tadi zakat ya. Itu Pak Syarif dapat zakat di kampung yang Pak Syarif. Itu tahun kemarin waktu kerja tahun di kemarin ya. Ini belum lagi tahun kemarin ya. Okay. Sekarang sudah masuk kampung sana kan. Pak Syarif berarti sekarang umur 56 tahun. 54, 56. 54. Tambah 2 tahun lagi. Tambah 2 tahun lagi. 2020 tahun 65 hitung aja. Kena 54. 54 ya. 54. Dan dulu Pak Syarif pernah pacaran bersama 3 orang perempuan. Pasti Pak Syarif waktu mudanya ganteng ya. Ganteng ya dulu ya. Iya. Cuma foto-foto saya udah hilang karena kena tsunami, satu pun nggak ada lagi. Oh, padahal dulu ganteng banget. Ada foto sama orang India itu agak, pokoknya mau bilang seksi, setengah seksi lah. Karena udah kena tsunami, nggak ada lagi, kenang-kenangan habis semua. Oke, Pak Syarif, kalau begitu terima kasih udah kita berbagi pengalaman. Dan mudah-mudahan Pak Syarif, seperti saya katakan tadi, Pak Syarif selalu dalam iman dan dalam Islam. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Kami juga minta maaf di sini, saya dan teman-teman nih kalau ada salah-salah kata kan. Jadi inilah pengalaman, cerita singkat pengalaman Pak Syarif yang dulu dari agama Buddha kemudian menyeberang ke agama Kristen. Dan kemudian hari ini telah menjadi mu'alaf, menjadi beragama Islam, dan semoga sampai akhir hayat ya Pak ya. Amin. Oke, amin. Terima kasih Pak Syarif, terima kasih telah hadir ya. Karena social distancing ya. Terima kasih. Baik, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, bagus? Mantap.